Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kembali saat ini kita berjumpa dan merenungkan firman Allah dalam channel Paulus Rakel Ministry. Namun mari kita mohon berkat Tuhan dalam acara ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kembali oleh anugerah dan kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Saatnya kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, roh hikmat menyertai kami, agar kami bukan saja pendengar, tapi pelaku-pelaku firman untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, hidup ini memang tidak gampang. Dan hidup yang paling tidak enak dinikmati dalam hidup apa yang disebut kekecewaan. Pasti semua orang termasuk kita yang hadir tidak mau dan tidak juga dihadapi dengan kekecewaan. Tapi hari ini kita akan baca dalam Lukas pasal 7 ayat 23. Lukas pasal 7 ayat 23 yang mengatakan demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, pembacaan seluruhnya adalah Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Dan dalam ayat-ayat ini membuktikan bagaimana murid Tuhan untuk mengalami, untuk mengetahui identitas Yesus sendiri. Tapi kesimpulannya dalam ayat-ayat yang kita baca ini, rupanya Yohanes dan murid yang lain merasa dikecewakan. Sebab itu Yohanes melakukan penyelidikan, boleh katakan minta kepada sobat-sobatnya untuk mengetahui identitas Tuhan Yesus yang sebenarnya. Begitu pula halnya orang-orang percaya zaman sekarang ini. Pada hari belakangan ini seringkali berkata, aku sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan. Sudah melayani Tuhan dengan setia. Tetapi belum pernah aku mengalami mujizat. Nah, kadangkala ungkapan seperti inilah banyak kita ketahui, kita temukan di antara saudara seiman. Orang lain doanya dijawab, bahkan kadangkala mengalami mujizat. Mengapa diri saya belum dijawab? Doa saya belum dijawab. Permintaan saya belum terjawab. Padahal saya sudah rajin ibadah, rajin berdoa, bahkan membayar per bulan pun dengan setia. Tetapi kenapa rumah tangga saya ini belum dipulihkan sampai hari ini? Saya jadi pegawai yang baik, sudah tunjukkan kepada mereka. Mengapa justru saya kena PHK? Nah, pertanyaan-pertanyaan sedemikian inilah yang membuat kadangkala bingung kita ini. Orang Kristen kenapa begitu? Saya selalu berdoa tetapi penyakit saya tidak kunjung sembuh. Dan akhirnya banyak orang menjadi kecewa. Penuh ibadah, jenuh ibadah, malas baca Alkitab, malas berdoa, bahkan kadangkala menjauhi dari Tuhan. Nah, sikap-sikap seperti ini saya percaya tidak ada di antara para pendengar dan kita semuanya hadir. Bahkan dimanapun Anda berada. Pertanyaan sekarang, mengapa orang percaya itu kecewa? Ada hal-hal yang perlu dipelajari. Yang pertama, karena perhatiannya tertuju kepada kebutuhan dan bukan kepada Tuhan. Memang mereka berdoa, tetapi sesungguhnya tidak mempercayai akan pertolongan Tuhan. Kadang-kadang berdoa, ya maaf kata sambil mabuk-mabuk,
ya, berseru kepada Tuhan. Nah, seperti ini sangat menyakitkan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah, ini yang pertama. Pertanyaannya hanya tertuju kepada kebutuhannya saja. Tidak kepada Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Tapi hanya kebutuhan semata-mata. Yang kedua, karena terikat. Apa maksudnya terikat? Banyak orang mengaku dirinya sudah percaya, rajin ibadah, melayani, tapi masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Misalnya merokok, misalnya judi, misalnya seks bebas, misalnya mabuk. Nah, firman Tuhan berkata, tidak seorang pun dapat datang kepada Tuhan tanpa kekudusan. Nah, sikap karakter yang negatif inilah yang kadang-kala bahkan pasti ya kita mengalami kekecewaan terhadap Tuhan, padahal bukan Tuhan yang salah, tapi diri kita yang salah karena masih terikat walaupun orang Kristen bagaimanapun. Yang ketiga, kenapa orang percaya atau orang Kristen itu kecewa? Karena tidak mengerti janji-janji Tuhan. Tidak mengerti janji-janji Tuhan. Janji Tuhan dalam Alkitab itu ribuan. Dan kalau kita perhatikan, masa dari ribuan begini satu pun tidak terjawab? Tidak mungkin. Allah kita adalah Tuhan yang suka memberi. Firman Tuhan mengatakan Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini janji. Dan janji Tuhan itu pasti. Tidak pernah dusta. Paulus berkata dalam Roma pasal 3 ayat 32, di sana katakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anak yang sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau dia rela menyerahkan anak yang tunggal, masa kita tidak mau menjawab memberikan satu pun di antara ribuan yang kita butuhkan? Nah, letaknya adalah bukan kesalahan Tuhan, tapi karena kita tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengimani kan janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu tidak pernah dusta. Inilah gejala-gejala kehidupan negatif yang membuat kita tidak mengalami berkat Tuhan. Dan yang ada cuma kecewa. Jadi dengan kesimpulan-kesimpulan di atas itu tiga hal yang menjadi penghambat, sehingga berkat Tuhan tidak mengalir, jawaban tidak ada, tak terpenuhi, karena justru yang membuat kesalahan diri kita sendiri. Kesimpulan bahwa Allah kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Apa yang diminta dia beri, sepanjang mengerti kehendaknya. Percayalah kepada Tuhan dan buanglah kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan dengan firman, yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan pastikan bahwa Tuhan akan memberi berkat dan saudara akan mengalami mujizat. Karena mujizat Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sampai kepada apa menjadi kebutuhan hidupmu. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Walaupun singkat waktunya, tapi taruhlah kebenaran ini dalam iman kami, supaya kami tidak menghadapi kekecewaan di dalam kami mengenal akan Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan, supaya kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan, mensyukurinya akan berkat pertolongan Tuhan. Hamba berhenti, tapi firman-Mu hidup kekal untuk selama-lamanya.
Dan Tuhan tahu segala persoalan umatmu, biar mereka Tuhan Engkau memberkatinya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.